Pertanyaan saya, kalau 3,1 triliun ini di breakdown, kira-kira yang paling urgensi itu di titik beratnya di mana? Yang paling masuk di akal, yang paling rasional. Komisi 8 DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah, Menhaj, Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan didampingi oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Dhanil Anzar Simanjuntak Selasa 10 Februari 2026. Dalam rapat tersebut, salah satu yang menjadi pembahasan terkait Menteri Haji mengajukan penambahan anggaran untuk Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia sebesar 3,1 triliun. Pihaknya menyebut tambahan anggaran itu jadi hal mendesak karena keterbatasan dana rupiah murni yang kini tersedia. Keterbatasan anggaran berdampak pada pemenuhan kebutuhan operasional baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Mendapat permintaan itu, Menhaj langsung mendapat banyak pertanyaan dan tanggapan dari anggota Dewan secara bergantian. Anggaran Kemenhaj itu harus sama seperti anggaran Dirjen PAHU di tahun 2025 tahun lalu. 2025 tahun lalu. Minimal. Tapi ajuan Bapak-Bapak untuk ABT-nya 3,1 triliun. Betul ya? Oke. Pertanyaan saya, kalau 3,1 triliun ini di breakdown, kira-kira yang paling urgensi itu di titik beratnya di mana? Yang paling masuk di akal, yang paling rasional. Karena kalau menurut saya, kita breakdown berdasarkan timeline. Timeline-nya apa? Karena kita itu butuh penjelasan dalam bentuk ilustrasi yang Bapak-Bapak buat dan sampaikan kepada kita bahwa anggaran ini bukan anggaran untuk tahun 2025, karena di dalamnya ada anggaran persiapan haji tahun 2027 atau tahun 1448 Hijriah yang mungkin kita harus persiapkan dari setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai dilaksanakan per tanggal 1 Juli. Betul kan? Jadi Kementerian Haji ini bukan kementerian yang sama seperti kementerian lainnya. Kita ini ada kegiatan yang berbeda dengan kementerian-kementerian di luar mitra kita. Beres haji kita langsung kerja lagi nih, hat-trick. Evaluasi langsung kerja lagi. Evaluasi langsung bayar nih untuk persiapan. Gitu kan? Maka tadi saya bilang saya agak ngantuk gitu loh. Karena bentuknya narasi, bukan timeline. Coba kalau tadi Gus Irfan jelaskan dalam bentuk timeline, mungkin kawan-kawan langsung sadar, oh iya, di bulan sekian kita harus langsung bayar nih DPR. Karena beres haji itu di tanggal 1 Juli, evaluasi, kemudian dalam jangka waktu sekian, DPR dengan kesepakatan dengan Kementerian Haji membuat panja harus segera membayar uang muka kepada pemerintah Saudi Arabia. Betul kan? Dan yang namanya penyelenggaraan ibadah haji itu bukan hanya dilaksanakan di luar negeri, persiapan di dalam negerinya pun harus dilaksanakan dengan pelibatan Kanwil maupun Kementerian Agama yang ada di daerah. Maka pertanyaan saya, yang rasional dari 3,1 ini kira-kira berapa yang harus dipersiapkan? Nah itu yang sangat yang sangat penting. Yang berikutnya lagi catatan saya sebetulnya mendukung Pak Pimpinan. Kenapa? Karena di luar ini SDM itu penting Pak Menteri.
Bapak menyampaikan kepada kami, kita masih kurang orang. Pertanyaan berikutnya adalah, kita ini kan masih di beberapa daerah sifatnya masih akan mengevaluasi kinerja Kanwil maupun Kemenak kabupaten kota. Setelah penyelenggaraan haji itu selesai, apakah mereka masih bisa bekerja sesuai dengan keinginan Kemenhaj apa belum? Kalau kayak begini terus kan artinya SDM itu masih mau dipertahankan apa tidak? Sementara yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen, kita masih membutuhkan SDM yang akan direkrut baru, betul nggak? Saya terus terang sama sebangun dengan Bu Seli. Membaca materi pada hari ini itu tidak mendapatkan gambaran yang ringkas dan jelas, termasuk di dalam paparan mohon maaf Kemenhaj ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan saran, pendapat, dan koreksi dulu, yaitu pada materi paparan ini antara lain bahwa dikemukakan tentang BMN, barang milik negara, yang diserahkan termasuk yang lingkup organisasi yang berada di bawah Kemenhaj ini. Yang pertama yang saya ingin pertanyakan dan garis bawahi di sini adalah menyangkut tentang kantor Kemenhaj di kabupaten kota se-Indonesia. Kalau saya melihat data dari Kemenak sebelumnya, dan apabila itu paralel atau linear dengan Kemenhaj, karena adanya organisasi kantor Kemenhaj di kabupaten kota itu adalah bagian atau mengambil atau memisahkan dan menjadikan berdiri sendiri dari seksi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kalau dari data Kemenak, Pak, jumlah kantor yang ada di kabupaten itu 416. Ini tabel resmi dari Kemenak. Kemudian 98 kota, jadi totalnya 514. Usulan anggaran belanja tambahan pada tahun 2026 didorong oleh beberapa faktor utama. 1. Kebutuhan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di tingkat pusat, daerah, dan Arab Saudi belum teralokasikan anggaran, khususnya kebutuhan operasional di daerah dan Arab Saudi. Timeline penyelenggaraan haji yang semakin maju sehingga sebagian besar persiapan haji tahun 2027 sudah harus dimulai pada tahun 2026. Peningkatan biaya pegawai dan operasional perkantoran seiring dengan pembentukan struktur baru dan pengoperasian kantor vertikal di pusat, daerah, dan Arab Saudi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.